Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Semoga hidayah petunjuk dari Allah, rahmat, kasih dan sayangnya Allah, maghfirah, ampunan dari Allah, ma'rifat Allah selalu menyertai kita kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Semoga salawat dan salam semoga tercurah kepada qudwatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita para pengikutnya MT As-Salam yang insya Allah berada pada baris terdepan, berada pada garda terdepan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dan membela warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini, keluarga kita yang ada di rumah, kaum muslimin, muslimat yang ada di dunia ini kelak menjadi bahagian umatnya Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Kita mulai dulu dengan sapaan. Apa kabarnya hari ini? Baru saja kita dengarkan bahwa sebenarnya kita ini adalah anak-anak bertubuh dewasa. Biasanya kalau kalimatnya alhamdulillah, luar biasa, baik sekali, Allahu Akbar, yes, 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 semangat, itu di TPA atau di PAUD. Dan alhamdulillah hari ini bukan hanya TPA, PAUD, ibu-ibu MT As-Salam yang rasa-rasanya usianya masih makanya saya itu kalau diberikan amanah untuk mengisi di ibu-ibu, saya menghindari untuk menyebut kata sepuh, apalagi ditambahkan dengan nini sepuh. Itu rasanya udah rentak, reot. Kalau ibarat bangku itu udah dimakanin oleh rayap dan sebentar lagi roboh. Kalau lihat wajah-wajah Majelis Talim MT As-Salam, rasa-rasanya bukan ini sepuh. Makanya saya bilang kepada para pengurus, ibu-ibu Majelis Taklim senior, kayaknya senior itu lebih aman didengar di telinga, tanpa membuat klasifikasi mana yang tua, mana yang muda. Tapi memang salah satunya ciri-ciri mereka yang terlalu cinta dunia adalah nggak mau dikatakan tua. Nggak, bercanda. Usia boleh senior tapi semangat muda. Seberapa muda, Bu? 45? Ya, alhamdulillah. Lontong sudah habis ya.
Halo? Ketupat sudah? Semur, rendang, apalagi opor, sambal goreng ati ampla, jengkol. Emang lebaran semur jengkol? Kayaknya enggak deh. Saya gini-gini ada keturunan Betawi, tapi belum pernah sejarah kalau lebaran itu mesennya semur jengkol. Minimal semur daging ya. Kue-kue lebaran sudah habis. Jadi yang di rumah pernak-pernik lebaran sudah habis. Karena sudah habis, saatnya kita kembali ke majelis taklim. Karena kalau masih banyak rasanya berat gitu untuk meninggalkan rumah dan pergi ke majelis taklim. Alhamdulillah, berkat rahmatnya Allah, kita semua berkumpul di sini. Sekarang adalah tanggal merah, liburan panjang, besok pun masih libur. Kalau bahasa anak sekarang adalah long weekend. Tadi saya bilang, ini biasanya ini tol Cikampek penuh. Ya, itu Bali penuh, Jogja penuh, dan berbagai macam tempat destinasi wisata penuh. Tapi alhamdulillah Masjid As-Salam tetap penuh. Alhamdulillah, karena semangat dan ketekunan para anggota dan keluarga besar Majelis Taklim As-Salam. Atau juga mungkin bukan karena itu juga, tapi karena kantong-kantongnya yang sudah menipis. Jadi untuk ya Ustadz, daripada milih pergi long weekend, mendingan datang ke Majelis As-Salam. Betul? Kayaknya kalau kantongnya masih tebal akan lebih berat milih long weekend sih. Apapun, mudah-mudahan saya mengajak diri saya pribadi ya Bu, termasuk kita semua di sini yang hadir, terus sempurnakan niat kita. Terus sempurnakan niat menjadi pengurus MT As-Salam. Niatnya buat apa? Niatnya buat apa? Apakah hanya agar nanti dikenal sebagai orang-orang yang tersohor karena bisa mengumpulkan ibu-ibu dari beraneka ragam majelis nih? Ada berapa majelis taklim? 1, 2, 3, 4, 5. Oh banyak, lebih dari 10 berarti ya. Wah, alhamdulillah bisa mengumpulkan 10 lebih majelis taklim di Masjid As-Salam. Kalau bukan pengurus MT As-Salam gak akan bisa. Udah luntur tuh niatnya. Mau datang ke sini niatnya untuk apa? Selama ini jarang datang ke MT. Alhamdulillah sekarang waktunya pas. Kantongnya menipis, anak-anak nggak, anak cucu nggak mengajak jalan dan makan. Ya. Alhamdulillah kemarin lebaran ada baju baru yang tersisa. Ini nih momentumnya untuk saya gunakan. Jadi untuk apa nih kita datang ke sini? Kalau kita datang ke sini hanya untuk mengejar sesuatu yang sifatnya duniawi, ingin terkenal, ingin tersohor, ingin dikenal sebagai ibu-ibu majelis taklim yang hadir nggak pernah bolong, tapi kita nggak memasukkan Allah di dalamnya, sayang, khawatir apa yang kita lakukan di sini, baik pengurus ataupun kita, nggak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya yang pertama kali yang mesti kita luruskan, yang perlu kita perbaiki di setiap kali melakukan kebaikan, aktivitas dalam bentuk apapun adalah nawa itu. Innamal a'malu bin niyyah. Jadi amal itu, niat itu selalu menyertai amal.
Amal itu akan beriringan dengan niatnya. Kalau amalnya dengan niatnya berbeda, maka kedua hal itu yang mengakibatkan Allah tidak menerima. Itu baru niat loh. Belum lagi tata cara pelaksanaannya yang akan mendukung apakah aktivitas kita mulai dari bangun tidur sampai dengan nanti kembali tidur, termasuk duduknya kita di sini, akan dinilai menjadi amal kebaikan atau sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 2 bulan yang lalu kita ditakdirkan oleh Allah untuk berpuasa, untuk dijamu di Ramadan kali ini. Maka tidak ada kata yang utama yang paling kita ucapkan adalah mengucapkan rasa syukur sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, pernah nggak kita berpikir, ini selalu saya sampaikan di setiap Ramadan sebagai sebuah bahan reminder, pengingat, refleksi. Pernah nggak kita bertanya, kenapa kita yang dipilih untuk menjadi peserta di Ramadan tahun ini? Pernah nggak Bu tanya ke dalam hati, kenapa gue ya? Kok tahun ini gue lagi yang kena? Padahal ada yang masih usianya lebih muda, nggak dapat giliran. Ada yang fisiknya masih sehat, masih bugar, nggak bisa ketemu lagi dengan Ramadan tahun ini. Pernah nggak Bu bertanya? Tapi kenapa Allah ya yang mentakdirkan kita-kita ini di sini? Nah, kita-kita ini kan santriwan santriwati Ramadan, betul nggak? Ya. Kenapa kita yang dipilih Allah untuk menjadi santriwan dan santriwati Ramadan 1445 Hijri? Kenapa coba? Ya emang udah takdirnya Ustadz. Itu nanti di ujung. Kalau ngomong takdir di ujung, ya ngomong takdir di ujung. Kenapa coba? Ada nggak yang menjawab dalam hati atau pede ngacung? Ustadz, jawabannya simple. Kenapa Bu? Karena selama ini qiyamul lail saya tidak pernah terputus. Ada? Yuk ngacung. Gak usah malu-malu, ini antara kita semua, antara kita aja dalam masjid. Dan kalau ibu ngacung juga nggak masuk di syuting, cuma tangan saya doang yang masuk. Ada? Fardu saya nggak pernah ketinggalan Ustadz. Selalu di awal waktu, ditambah lagi dengan qiyamul lail, tiap malam nggak pernah terputus. Seingat saya, mulai dari usia 40 tahun sampai dengan sekarang, qiyamul lail saya nggak pernah terputus. Karena itu akhirnya Allah menjadikan saya menjadi santriwati Ramadan tahun ini. Ada? Yuk ngacu. Halo? Ya? Kenapa? Oh, anak MKU. Anak MKU ada? Ustaz, karena selama ini kita nggak pernah berbohong sama bunda di rumah. Sebentar, nggak pernah berbohong cuman sekali. Ada Bu? Ya wajar lah Ustaz. Puasa Senin Kamis nggak pernah putus. Terkadang tuh Ustadz ya, kalau saya menyaksikan tuh ya, saya juga heran.
kenapa ibu-ibu yang lain ketika Senin Kamis kok nggak puasa Senin Kamis ya, padahal mereka mampu? Ada? Atau ada di antara kita yang bilang, ya wajarlah orang sedekah tuh setiap ada kotak amal. Ini ada kotak amal nggak? Udah lewat? Udah lewat kotak amal? Saya itu ketika kotak amal nggak pernah melewatkan kotak amal, selalu mengisi, dan saya berikan isi yang jumlahnya, yang warnanya itu merah, nolnya 5. Malu Ustadz kalau ikut majelis taklim ngisinya 5.000 ke bawah. Pantes karena itu saya diperkenankan oleh Allah untuk bisa ketemu Ramadan tahun ini. Ada? Ngacungnya nggak usah 5, 1 boleh, atau 2 boleh, atau 3. Ada? Ada yang berkeyakinan karena amal ibadahnya nih Ustadz selama setahun-tahun ke belakang, makanya Allah mempertemukan saya dengan Ramadan tahun ini. Ada, Bu? Ini diamnya diam tawadu, atau diamnya memang nggak bisa menjawab? Karena beda loh, diam itu bisa menjadi diam tawadu dalam hatinya. Itu dia Ustadz jawabannya. Cuman saya malu untuk tunjuk tangan. Ada? Jadi karena apa dong kira-kira Allah masih mempertemukan kita di Ramadan kali ini? Ya, karena kasih sayang Allah. Waduh, jempolnya 2, Bu. Tunggu aja, jempolnya 2. Karena kasih sayang Allah. Sebelum itu, kalau menjadi bahan refleksi, kalau kita tidak berani untuk menyebut karena amal ibadah yang kita lakukan, bisa jadi yang kedua nih, karena apa? Kalau bukan kebaikan, lalu karena kalau bukan pahala, lalu karena jawabnya malu-malu nih. Jawab karena pahala nggak berani. Kalau bukan karena pahala, lalu karena ya kasih sayang Allah, betul. Tapi itu ujung. Sebelum ini buat refleksi kita nih. Kalau bukan karena pahala, lalu karena apa? Karena Bu, kalau kita hanya mengandalkan amaliyah kita, banyak yang lebih soleh dari kita, betul nggak? Banyak yang Senin Kamisnya nggak pernah putus. Di sini coba siapa yang Senin Kamisnya nggak pernah putus? Di sini siapa coba yang namanya sholat fardunya awalu waktuha, kata Rasulullah, di awal waktu, rutin di awal waktu gitu. Katanya di akhir waktu. Kalau awalnya karena ngantri sesuatu tuh di awal waktu, tuh di akhir waktu. Ada di sini yang sholat malamnya tidak pernah terputus. Lalu kalau karena bukan kita membanggakan kebaikan kita, boleh jadi kalau kita tarik ke dalam diri kita yang lebih dalam, boleh jadi kenapa Allah mempertemukan kita di Ramadan tahun ini, karena Allah tahu siapa diri kita. Kalau di majelis taklim itu kan casingnya casing soleha, betul kan? Halo? Casingnya soleha. Mau tahu casing kita sebenarnya? Di rumah. Ketika dalam keadaan sendiri, itulah casing sebenarnya kita. Kalau di masjid, Mas, senyumnya juga senyumnya merekah merona. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Jabat tangan, cipika cepiki, berpelukan. Kalau di majelis taklim nggak pernah marah-marah. Kalau marah
ditahan. Nanti ketahuan aslinya itu di rumah dan dalam keadaan sendiri. Jadi saya itu lebih cenderung kalau setiap Ramadan itu bilang gini ya ibu-ibu, kenapa dipertemukan Ramadan sampai dengan Ramadan kemarin dan insya Allah Ramadan berikutnya sampai dengan akhir hayat kita? Itu karena Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Allah itu maha tahu dosa-dosa yang tampak maupun yang tidak tampak, doa-doa yang tersembunyi maupun yang terbuka. Allah tahu akhlak kita yang sebenarnya. Allah tahu perilaku kita yang sejatinya. Allah tahu diri kita karena banyak dosa, banyak maksiat, banyak perilaku yang buruk. Makanya Allah mempertemukan kita dengan agar apa? Agar apa yuk? Agar bisa bertobat. Kalau sudah bisa bertobat, mendapatkan apa? Ampunan. Kalau sudah ampunan, maka apa yang kita peroleh? Kalau sudah dapat ampunan, maka apa lagi yang didapat? Rahmat dan kasih sayangnya. Kalau sudah ada rahmat dan kasih sayang, apa lagi yang diperoleh? Itu tujuan akhir kita apa? Alhamdulillah. Itu yang pertama ya. Jadi agar ini kan masih momentum Ramadan walaupun 2 bulan, masih ada bekas-bekasnya. Makanya mengambil temanya adalah tolak ukur perilaku muttaqin setelah Ramadan. Ramadan datang, diberikan kepada kita. Apa tujuan Ramadan? Untuk apa Ramadan itu ada? Halo? Menahan nafsu? Ya, betul. Apa tujuan akhir dari Ramadan? Saling mengenal. Ya Bu, kembali menjadi bersih. Betul. Hasilnya apa? Hasil akhirnya salah satunya itu. Coba buka Al-Baqarah 183. Itu adalah firman yang sudah bukan lagi kita hafal, hafalnya di luar kepala. Saking di luar kepala, makanya ketika disuruh baca terkadang lupa karena di luar kepala. Harusnya di dalam kepala kan? Jadi kalau bicara nanti jangan menghafal di luar kepala. Kalau menghafal di luar kepala pantas nggak masuk-masuk dan sering lupa. Menghafal di dalam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadi Ramadan dari tahun ke tahun itu hasil akhirnya cuma satu. Yang dikehendaki Allah tuh cuma satu. Apa? Menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. La'allakum tatakun itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti ada kausalitas tuh, hubungan sebab akibat. Menjadi bertakwa berarti sebelumnya bisa jadi takwanya kurang. Menjadi lebih baik bisa jadi sebelumnya kurang baik. Menjadi lebih bersih bisa jadi sebelumnya kotor. Menjadi lebih taat bisa jadi sebelumnya sering melanggar. Artinya apa? Pesan sederhana yang disampaikan Allah satu hal, dan ini kuat yang menjadi tujuan kita untuk berpuasa dan melaksanakan ibadah-ibadah
yang ada di bulan Ramadan itu cuma satu, la'allakum tattaqun. Kalau secara manajerialnya, Allah itu mengingatkan kepada kita agar kita itu mendapatkan sebuah perubahan, Bu. Oleh karena itu selalu saya bicara gini nih, jangan anggap saya ustadz lah, anggap saya ini adalah anak ibu ya, karena rumahnya juga agak jauh, masih bagian dari komplek DKI. Wajah-wajahnya saya lihat ada guru-guru kita juga di sini ya, para senior yang rasanya lebih pantas untuk duduk di sini. Ini mah cuman ngobrol aja ya, cuman ngobrol sesaat aja lah. Jadi kalau ada salahnya mohon dimaafkan, kalau ada benarnya bisa diamalkan sama-sama. Jadi saya selalu bilang gini, coba Bu, kalau kita tahu bahwasanya tujuan dari Ramadan itu adalah bertakwa, coba deh kita tanyakan kepada diri kita dalam-dalam. 30 hari kita melaksanakan saum Ramadan, qiyamul lail Ramadan, zakat mal dan zakat fitrah, iktikaf. Sudahkah menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih memiliki tingkat ketakwaan yang lebih baik di sisi Allah? Kita urai satu-satu ya. Karena rasanya kalau mendengar kata-kata takwa itu adalah sebuah kata-kata yang gimana, Bu? Sebuah kata-kata yang seakan-akan melangit selangit-langitnya gitu ya. Kata-kata takwa itu, mendengar kata-kata takwa seakan-akan boleh jadi terbesit dalam diri kita, ya takwa mah hanya milik Nabi dan Rasul, hanya milik para sahabat, para tabi'in, para wali-wali Allah. Padahal yang namanya Al-Quran itu kan diturunkan untuk sepanjang zaman, termasuk buat kita di sini, betul? Berarti gelar takwa itu memang benar-benar akan diberikan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita turunkan. Lalu takwa itu apa? 30 hari, sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Apa yang berubah dalam diri kita? Bu, apa yang berubah coba? Jujur coba tanyakan. Sebulan melaksanakan puasa, apa yang berubah? Jangan-jangan gak ada yang berubah. Ya baca Qur'annya Ustadz kemarin alhamdulillah Ramadan 3 kali hatam Quran. Itu kan Ramadan bagus. Pasca Ramadan berapa kali hatam Quran? Sudah berapa lembar sekarang nih? Ramadan, Syawal, sekarang Zulqa'dah. Coba sudah berapa lembar? Sudah berapa juz? Karena yang namanya hasil dari Ramadan itu akan dilihat kualitasnya ba'da Ramadan. Kalau Ramadan bilang, Ustadz Ramadan saya hatam Quran 5 kali bolak-balik, bagus, karena memang di bulan Ramadan mendukung semuanya, saling mengingatkan, mendukung tiap hari, atmosfernya, lingkungannya mendukung. Coba lihat nilai buah hasilnya pasca Ramadan. Sebulan kita berpuasa, apa yang berubah dengan diri kita? Sebulan penuh kita berpuasa, sudahkah mampu kita mengendalikan mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, sebagaimana kita mampu mengendalikan itu ketika melaksanakan
Jangan-jangan yang namanya gibahnya itu hanya terjadi saat Ramadan. Halo. Tapi ketika pasca Ramadan, gibah bersama-samanya itu dimulai kembali. Ramadan udah kelar nih, yuk saatnya kita buka kembali untuk melakukan gibah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi Bu, ini buat saya juga. Kalau kita rasakan ternyata perilaku kita itu tidak ada perbedaan dengan sebelum Ramadan, coba cek. Jangan-jangan ada yang salah dengan cara kita untuk melakukan aktivitas ibadah Ramadan. Makanya Rasulullah itu mewanti-wanti. Ini awalannya dulu, baru nanti kita masuk perilaku apa saja yang menjadi tolak ukur kesuksesan Ramadan kita. Makanya Rasulullah SAW itu mewanti-wanti dalam salah satu hadisnya yang berbunyi gini, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Pernah dengar hadis itu? Apa artinya? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Kata Rasulullah nih, mewanti-wanti nih buat para santriwan santriwati Ramadan. Kata Rasulullah, berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya memperoleh lapar dan dahaga. Coba cek deh Bu, di usia kita yang sekarang ini, sudah belasan bahkan puluhan tahun kita ketemu dengan Ramadan. Kira-kira berapa banyak Ramadan itu yang membawa perubahan pada diri kita? Kira-kira berapa kali Ramadan yang tidak terjebak dengan hadisnya Rasulullah ini, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Berarti Ramadan yang masuk ke kategori ini adalah Ramadan yang tidak membawa perubahan dalam kehidupannya. Ramadan itu hanya dijalani hanya sebatas rutinitas. Ramadan hanya dijalani hanya sebatas ritual dari tahun ke tahun. Sedih banget ya, sedih memang. Nauzubillah summa nauzubillah nih, mudah-mudahan kita nggak termasuk nih wal juwal atos nih puasa Ramadan kita. Lihat coba anak-anak kita tuh di sebelah kanan ibu-ibu. Kalau anak-anak kita mau lebaran, mau puasa itu, biasanya apa motivasi terbesar mereka untuk mau puasa sebulan penuh? Karena nanti di 1 Syawal mendapatkan amplop dari orang tuanya ataupun dari nenek kakeknya, betul? Gak usah jauh-jauh, anak saya setiap tahun Ramadan itu amplop menjadi salah satu tujuannya. Dan yang sangat menyedihkan, amplopnya, menyedihkannya dalam tanda kutip ya, buat orang tuanya, amplopnya dari ke tahun inginnya isinya nambah. Masa sih ya tahun kemarin segini, sekarang masih segini aja. Nambah, itu yang membuat kita sedih. Tapi nggak apa-apa, itu yang menjadi motivasi kita juga kan, nggak apa-apa. Tapi masa kita yang sudah usianya nih di atas 40, niat puasa kita hanya sebatas ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya fisik dan materi, dalam bentuk mungkin bukan materi yang sifatnya uang. Ya tapi kalau anak memberikan nggak ditolak ya. Jadi coba Bu, apa yang berubah?
Kalau nggak ada yang berubah, bahaya. Bukan Ramadannya yang salah, tapi kitanya yang keliru dalam melakukan amaliyah Ramadannya, sehingga Ramadan yang kita lakukan dari tahun ke tahun nggak membawa bekas, nggak membawa dampak perubahan perilaku dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita masuk nih, ya, kita masuk. Tadi tujuan bulan Ramadan apa? La'allakum menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Coba Bu, kira-kira kalau kita mau mengukur, tahu ya mengukur ya, diukur. Kenapa kita perlu ukur? Kenapa kita perlu mengukur? Kenapa kita perlu ukuran? Agar apa? Agar kita tahu perbandingan. Nggak usah membandingkan dengan yang lain. Perbandingan diri kita. Dan perbandingan yang kita inginkan dari tahun ke tahun, kita menginginkan yang lebih baik. Kualitas ibadah Ramadan kita dari tahun ke tahun menjadi lebih baik, lebih optimal. Yuk sekarang kita gunakan alat ukur. Tahu nggak kira-kira alat ukurnya kita sudah menjadi orang-orang bertakwa atau tidak, itu di mana? Bagaimana cara mengukurnya? Sejauh mana kita tahu Ramadan kita kemarin adalah Ramadan yang sukses, adalah Ramadan yang menghasilkan buah takwa buat diri kita. Sehingga kalau kita sudah mendapat predikat dan gelar takwa, kata Allah, inna akramakum indallahi posisinya naik. Ketua MT mah lewat kalau udah dapat gelar takwa. Ketua BKM lewat. Ketua yayasan lewat. Lurah lewat. Apalagi camat lewat. Wali kota lewat. Gubernur lewat. Presiden lewat. Apalagi jabatan yang paling tinggi dia lewat. Karena inna akramakum indallahi gelar takwa adalah gelar yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengurus MT belum tentu menjadi gelar takwa kalau niatnya dan perilakunya nggak tepat. Jadi anggota majelis taklim belum tentu memperoleh gelar takwa. Yang bagus jadi pengurus MT, anggota majelis taklim dapat predikat takwa. Terus gimana cara mengukurnya? Kira-kira kita udah memperoleh gelar takwa atau enggak? Sehingga ini menjadi acuan kita. Gimana Bu? Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang jadi pertanyaannya, seberapa yakin puasa kita ini sukses di Ramadan ini? Seberapa yakin kita saat ini telah memperoleh gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau husnuzonnya insya Allah. Tapi kalau kita mau mengevaluasi kan boleh juga kan? Jangan-jangan itu hanya penilaian dari diri kita. Yang pertama nih, Allah secara spesifik dari sekian banyak ciri-ciri hamba-hambanya yang bertakwa, Allah secara spesifik menjelaskan perilaku orang-orang yang bertakwa, perilaku hamba-hambanya yang bertakwa dalam bentuk perilaku dan akhlak yang bisa dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena suatu hari sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apa itu takwa? Terus Rasulullah bilang, at-taqwa hahuna. Takwa itu adalah hahuna, di dalam diri kita. Artinya kan takwa itu tersembunyi, rahasia. Kita yang tahu, Allah dan kita tuh yang tahu kualitas ketakwaan kita. Namun di sisi lain bukan berarti kualitas takwa kita itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita ukur dalam bentuk akhlak dan perilaku keseharian kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan nih hadirin, coba ini dibawa pulang ya,
dan dijadikan sebuah bahan refleksi untuk menilai sampai sejauh mana kita sukses Ramadan dan memperoleh gelar takwa pada Ramadan tahun ini. Tadi saja, baru saja Ananda kita menyampaikan tuh, cucunya Bu Haja Rohimah. Coba yang bawa Quran buka Al-Qur'annya ataupun yang bawa handphone di surat Al-Baqarah surat Al-Imran ayat 133, itu permulaannya. Masih ingat kan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Apa artinya, Bu? Ada yang sudah ketemu? Dan bersegeralah wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah. Kalau diminta bersegeralah itu jangan jalannya pelan, jalannya cepat. Tapi ini bukan berarti dalam artian fisik ya, karena nanti ada yang protes. Terutama ibu saya nih protes, mama jalannya udah nggak bisa cepet-cepet. Ya, bersegera itu dimulai dari niat, dari kesungguhan. Kita bersungguh-sungguh untuk mencari ampunan Allah yang Allah berikan besarnya itu seluas langit dan Ramadan itu kan ampunan dari Allah, bukan? Makanya namanya adalah Syahrul Maghfirah, bulannya penuh ampunan. Jadi kalau kemarin di bulan Ramadan kita nggak bersungguh-sungguh, kita masih malas-malasan, tarawehnya juga jarang, baca Qurannya jarang, apalagi itikaf 10 malam terakhir nggak pernah nongol di Masjid As-Salam. Udah dapat itikaf, dapat ceramah, dapat imam qiyamul lail, dapat makanan sahur gratis lagi, nggak mau datang lagi. Nauzubillahi min zalik. Dengan cara apa lagi kita nih pengurus untuk mengundang ibu-ibu untuk memapurkan masjid? Nasinya nasi Padang lagi. Dan tahun ini alhamdulillah nasinya nasi catering. Jadi kalau yang belum pernah datang itikaf Masjid As-Salam, insya Allah tahun depan datang, nggak akan lapar insya Allah. Kalau mau istirahat nyenyak, AC 4 di bawah juga. Bersegera. Dan itu semua diberikan uiddat lil muttaqin, untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian di 134, lihat tuh Bu, Allah bilang, ini hadis, bukan hadis, ini ayat Al-Imran 133 sampai dengan 135, saya yakin ada yang sudah hafal dan sering disampaikan. Tapi sadarkah kita sampai sejauh mana kita mengamalkan ini, dan ciri-ciri yang ada, perilaku yang ada di surat ini menentukan apakah kita kemarin sukses atau tidak Ramadannya. Lalu siapa orang-orang yang bertakwa itu? Kita bahas nih dalam bentuk perilaku ya. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama, perilaku orang bertakwa apa? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang gemar, suka, cinta, love banget deh dengan infak, sedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ini menarik nih, karena takwa itu adalah predikat yang mentereng di sisi Allah, maka ciri-cirinya juga nggak standar.
Ciri-cirinya di atas standar. Jadi untuk mengukur apakah kita kemarin sukses Ramadannya, coba diukur dari perilaku yang pertama. Setelah Ramadan, sudahkah membentuk dan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang dermawan atau sebaliknya? Lawannya dermawan apa? Lawannya dermawan apa? Pelit, buntut kasir, apalagi bakhil, dan macam-macam sebutannya. Medit. Emang kalau untuk urusan itu ibu-ibu paling tahu deh bahasanya ya. Jadi tolak ukur pertamanya, Bu, coba tanyakan dalam hati kita. Pasca Ramadan kita semakin dermawan atau semakin pelit? Kalau pasca Ramadan ternyata kita semakin pelit, tidak tersentil hati kita, tidak bergerak hati kita ketika ada kotak-kotak amal yang lewat, ketika ada seruan-seruan, ladang-ladang amal melalui masjid, musola di tempat kita berada, maka boleh jadi itu ada yang gak beres dengan Ramadan kita. Kira-kira jawabannya apa? Makin dermawan atau makin pelit? Kalau di sini ditanya itu rata-rata pasti jawabannya dermawan dong Ustaz. Tapi kalau kotak amal nilai rupiahnya nggak bertambah bisa jadi masih menyisakan sisa-sisa bakhil dalam diri kita. Majelis Talim usianya udah berapa di sini MTA Salam? Udah berapa tahun? Ya udah berapa tahun? 2 tahun ada? Coba lihat. 2 tahun ikut majelis taklim MTA Salam, berapa nilai kotak amal yang kita masukkan ke dalam kotak amal untuk rupiahnya? Kalau dirasa masih berat untuk mengeluarkan yang warna hijau ke atas, evaluasi diri. Karena kenyamanan kita membutuhkan partisipasi dari jamaah. Jangan bilang kenyamanan membutuhkan kotak, itu terlalu minta-minta. Kenyamanan membutuhkan partisipasi dan kerjasama dari jamaahnya. Bahasanya keren kan? AC jadi dingin, butuh bayar list. Ibu tahu berapa bayar listrik sebulan Masjid As-Salam? Itu minimal di atas 7 juta, Bu. Dan kalau bulan Ramadan itu bertambah karena saking kita kepengen untuk memuliakan dan ingin menyambut jamaah 24 jam ya. Karpet yang kita duduki ini nyaman, saking nyamannya bisa tidur di sini, Bu. Kalau mau lihat jamaah nyaman tidur di masjid, lihat tuh ketika malam-malam itikaf. Sampai-sampai ada yang berselisih paham itu masalah AC. Ada yang kedinginan, ada yang kegerahan. Jadi bingung. Makanya saya selalu bilang buat ibu-ibu yang kedinginan, ya Mbok bisa menyesuaikan dirinya. Tidurnya jangan di depan AC. Karena memang ruangan ini didesain untuk AC. Kan gak mungkin AC-nya kita pindahin kan? Gak mungkin. Jadi kitanya aja lah yang mengalah ya. Atau kalaupun masih mau dekat AC dan mau merasakan dingin, ya udah bawa selimut, selesai. Nggak apa-apa kan itikaf bawa selimut? Apa-apa. Jadi itu, Bu. Ya. Dermawan atau tidak. Yang kedua, kalau satu sih paham nih, udah paham nih. Jadi
Semakin dermawan kita ba'da Ramadan, maka semakin berkualitas takwa kita. Karena itu adalah ukuran perilaku yang pertama. Orang-orang yang sukses Ramadannya akan membentuk perilaku pribadi yang dermawan, murah hati, tidak pelit. Sedangkan orang yang gak sukses Ramadannya kebalikannya. Yang kedua, saya lupa, saya masih ingat. Tapi spesifik di ayat ini spesifik Allah tuh bilang dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi kalau dalam keadaan lapang kita dermawan itu standar. Ya orang dalam keadaan lapang banyak duit, beramal ya standar, nggak sesuatu yang spesial, malah seharusnya. Tapi orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini secara spesifik fis-sarra wad dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, justru ketika tadi di bulan-bulan ini Ramadan sudah lewat, THR udah habis ya, distribusi dari anak-anak sudah mulai menipis, kita masih mau berinfak, bersedekah melalui kotak-kotak amal dan ladang-ladang kebaikan, membantu saudara-saudara kita yang butuhkan, itu baru spesial. Nanti makanya setelah ini sok dicek berapa kotak amal yang masuk ya. Kalau nilainya di bawah 500.000 berarti malu nih saya nih. Bu, ntar dicek, gak apa-apa, ntar dicek, dimasukkan di grup majelis taklim. Kotak amal MT sekarang adalah sekian. Kata Ustadz Henry kurang dari 500.000. Monggo buat pribadi-pribadi takwa beramal dalam keadaan lapang dan sempit. Ini nomor rekeningnya. Kita lihat nanti ya. Nanti saya tanya sama ketua MT, seberapa berpengaruh. Kalau ibu-ibu di sini kualitas takwanya berkualitas, jangankan 500.000, itu 1 juta kelar tuh setiap MT. Yang kedua ya, apa perilakunya yang kedua untuk mengukur ketakwaan kita? Wal kaziminal ghaiz. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ini nggak mudah nih. Tapi memang predikat takwa itu spesial. Harus amalannya juga amalan yang spesial. Jadi kalau kita mau tahu dampaknya itu adalah pasca Ramadan, hadirin. Kalau di Ramadan menahan amarah wajar. Betul nggak? Karena rata-rata sebagian besar nahan amarah. Ya kalau yang agak-agak koslet aja tuh yang membuat amarah tuh ya. Menahan amarah. Justru untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan kita menahan amarah adalah dilihat setelah Ramadan. Pengendalian amarah. Dan ini gak mudah. Siapa yang bilang mengendalikan amarah itu gampang? Sulit. Justru Allah mentraining kita di Ramadan ya 1 bulan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih siap untuk menghadapi pernak-pernik dinamika pasang surut kehidupan. Anak suami yang menguras emosi, betul nggak Bu? Nih saya sih mewakili aja walaupun saya ini suami. Karena yang laki-lakinya yang sudah beristri di sini saya doang nih. Kalau adik-adik kan belum beristri ya. Amin aja. Ntar masih jauh, biar menuntut cita-cita dulu. Suami yang menguras emosi, yang maunya selalu diturutin, diikutin, gak mau mengalah, betul? Apalagi masa sih udah usia 50 tahun masih kayak gitu suaminya?
Berarti suaminya belum ikut MTA Salam. Perlu nanti suatu saat diikuti. Begitupun kita Bu, kaum suami, kita perlu bersabar menghadapi istri-istri kita di rumah yang sedemikian rupa. Emang yang mau menang sendiri cuma suami? Bukankah istri juga maunya menang sendiri? Makanya ada pasal kan? Kalau ada kesalahan, maka istri yang benar. Ketika istri berbuat salah, maka kembali kepada pasal pertama. Itu mah pasal bukan buat pengurus dan anggota MT lah. Jadi kemampuan kita mengendalikan amarah, menahan emosi, disitulah sebenarnya salah satu perilaku muttaqin. Karenanya coba dinilai setelah Ramadan, sudahkah membentuk kita menjadi perilaku yang mampu mengendalikan amarah, atau semakin mengumbar amarah nih? Jawabannya jangan insya Allah melulu, jawab dalam hati, jujur. Kalau insya Allah tuh jawaban tengah-tengah tuh. Ya, kira-kira gimana Bu? Setelah Ramadan semakin mampu mengendalikan amarah atau semakin mengumbar amarah? Yang kedua, ini sebentar lagi nih. Yang kedua, perilaku yang ketiga adalah wal afina anin. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memaafkan, dadanya itu lapang, hatinya nggak sempit. Memaafkan itu nggak mudah. Justru karena nggak mudah itulah Allah mensandingkan ini menjadi tolak ukur orang-orang yang bertakwa. Kalau mudah nggak mungkin ini disandingkan. Ustadz, ini kayaknya 3 hal ini itu benar-benar deh menguras hati, menguras air mata. Iya. Rasa-rasanya itu diperes-peresnya benar-benar oleh Allah. Karena perilaku inilah yang terkadang perilaku yang terjadi sehari-hari dan kita abai. Betul? Pelit, emosian, tidak mau memaafkan. Wal afina anin nas. Coba sekarang cek deh, ada nggak saudara-saudara kita yang belum kita maafkan? Ada nggak kesalahan, mungkin maaf, anak cucu kita yang pernah bersalah yang belum kita ikhlaskan sampai dengan hari ini? Ada nggak kesalahan-kesalahan teman-teman kita yang masih belum kita maafkan? Kalau masih, berarti evaluasi, belum tentu, bisa jadi kualitas takwa kita belum meningkat. Sudah memaafkan si Ustadz, sudah, tapi perkara hati itu belum bisa Ustadz. Maaf ya, kalau saya itu termasuk yang memilih ketika kita sudah memaafkan, ya hatinya pun sudah mengikhlaskan. Ini sering banget nih terjadi di wanita ya. Saya sudah memaafkan, sudah Ustadz, tapi perkara hati dan perasaan, ya itu sama aja namanya belum memaafkan. Kalau memaafkan itu adanya di kepala atau di ini Bu? Memaafkan adanya di pikiran atau di hati? Ya berarti kalau kita bilang saya memaafkan kesalahan dia Ustadz, tapi kalau untuk perasaan masih belum. Ya belum itu. Jadi yang namanya memaafkan itu satu paket dengan perasaan. Tapi gimana Ustadz, masih sakit, masih perih kalau ingat-ingat perlakuan dia terhadap saya. Ya kita berjuang.
Agar jangan sampai perasaan yang sakit itu mendominasi, karena kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa, kata Allah, wal afina anin nas. Titik, nggak pakai koma. Aduh, terkadang curhat juga nih di rumah tangga, suka kayak gitu juga tuh. Ada istilah memaafkan tapi untuk perasaan. Mudah-mudahan ya kita berjuang. Bu, penutup di 5 menit penutup. Karena semuanya itu sementara. Kenapa sih kita dalam konteks memaafkan ini penting nih ya, penting. Sampai kapan sih kita mau bawa sampah masa lalu itu dalam kehidupan kita? Sampai usia kapan kita mau bawa luka hati itu dalam hidup kita? Sekarang saatnya katakan, aku maafkan. Kalaupun kita belum bisa memaafkan, masukkan Allah, aku maafkan karena Allah menyuruh aku untuk memaafkan. Nanti biar Allah yang membimbing hati kita untuk bisa memaafkan luka-luka yang boleh jadi sampai sekarang belum bisa kita maafkan. Nanti kalau saya bilang gini, ibu-ibu bilang sementara ya. Ini ada istilah nih dari Ustadz Dery itu di channelnya, saya dapat bagus nih, Dery Sulaiman tuh. Sakit. Halo Bu, Ibu bilang sementara ya. Saya nanti akan bilang beberapa kata-kata di awalnya. Sakit sementara, sehat. Yang kompak ya. Biar masuk nih. Ini bisa diamalkan bagus. Sakit sementara, sehat, sedih, bahagia sementara. Iya. Apalagi? Kaya, miskin sementara, dunia, akhirat. Apalagi coba? Cantik. Ini sih tampang-tampang udah gak cantik-cantik lagi. Tampan, lapang, sempit. Apalagi? Sehat udah tadi. Sehat sementara, sakit, tenar sementara, capek, ya gitulah. Kadang-kadang susah juga ya untuk jadi lawan kalimat. Sukses sementara, gagal sementara, dunia, akhirat. Jangan mengorbankan sesuatu yang selama-lamanya untuk sesuatu yang hanya maafkan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Ustadz, silakan. Setengah 12 ya. Terima kasih. Panggil aja Bu namanya. Mas Henry gitu aja. Ibu, sebelum kita berdoa, jadi Ramadan itu modal. Ramadan apa?
modal minimal buat 1 tahun ke depan perjalanan kehidupan kita. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang ketika dikasih modal, maka dia memanfaatkan modalnya itu dengan baik. Sedangkan orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang ketika dikasih modal oleh Allah, tapi dia menyia-nyiakan modal itu, menghambur-hamburkan modal itu. Semoga Ramadan yang telah kita lalui menjadi modal buat kita minimal 1 tahun ke depan, dan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun selanjutnya, insya Allah. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatain abada. Ya Hanan ya Mannan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni ya Arhamar Rahimin irhamna. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, terutama mereka yang telah wafat. Muliakan kuburnya, ampuni dosanya ya Allah. Seburuk apapun mereka, darah dagingnya melekat pada tubuh ini ya Allah, yang membuat kami menjadi soleh, membuat kami menjadi sukses, membuat kami jadi mengenalmu, mengenal Rasulullah. Ampuni dosa dan kesalahan mereka ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami pasangan yang soleh ya Allah. Suami yang bijaksana, istri yang melembutkan hati ya Allah. Anak-anak yang soleh dan soleha, yang kelak ketika kami tiada, kami bisa mendengarkan dan merasakan lantunan ayat-ayat suci Quran dan doanya mengalir untuk kubur-kubur kami ya Allah. Ampuni jikalau selama ini kami belum sungguh-sungguh mendidik anak cucu kami ya Allah, sehingga membuat mereka tidak mengenal-Mu, tidak mengenal Nabi-Mu, tidak mengenal jalan untuk pulang kepadamu ya Allah. Karuniakan kesabaran kami untuk mendidik anak cucu kami agar kelak menjadi hamba-hamba yang Engkau cintai ya Allah, menjadi kebanggaan-Mu, kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan membawa kemuliaan Islam ya Allah. Rabbi habli minas solihin. Solehkan anak-anak kami ya Allah, cucu keturunan kami menjadi anak-anak yang qurrata a'yun ya Allah. Sejuk kami memandangnya, mulia akhlaknya, sopan santun perilakunya ya Allah. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyahi minhum wal anwar innaka sami'un qaribun mujibud wa ya qadiyal hajat. Ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Bimbing hati-hati kami untuk mampu memaafkan kesalahan yang pernah dilakukan oleh saudara-saudara kami ya Allah. Walaupun terkadang sakit, perih, pahit, insya Allah
Karena Engkau yang menyuruh kami memaafkan ya Allah. Kami maafkan kesalahan mereka ya Allah. Rob, terima amal ibadah kami ya Allah. Selamatkan perjalanan pulang kami menuju-Mu ya Allah. Dan karuniakan rahmat-Mu, syurga-Mu kelak ketika kami berjumpa dengan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara demi acara.